Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 303, Penguasa Baru Prefektur Skywave. Penguasa Prefektur Skywave, tampaknya Anda akan mati hari ini, kata Jian Wushuang. Suaranya bergema di seluruh area, lalu lautan esensi pedang menyapu ke arah penguasa Prefektur Gelombang Langit. Apa ini? Ekspresi penguasa Prefektur Skywave berubah. Saat berada di alam esensi pedang, dia menyadari bahwa dirinya tengah ditekan dan hanya bisa mengeluarkan 70% kekuatannya. Dengan kata lain, 30% kekuatannya tengah ditekan oleh alam esensi pedang. Bahkan para ahli top yang menguasai domain hanya bisa menekan setengah dari kekuatanku. Realm of Sword Essence milik orang ini hampir sama kuatnya dengan domain. Penguasa Prefektur Skywave terkejut. Sword Tide telah menekan 10% kekuatannya. Sekarang meningkat menjadi 30%. Tidak bagus. Penguasa Prefektur Skywave melihat Jian Wushuang bergegas mendekat. Ketika 10% kekuatannya ditekan, ia hampir tidak mampu memaksakan hasil seri dengan Jian Wushuang. Sekarang, dengan 30% kekuatannya ditekan, ia tidak akan menjadi lawan Jian Wushuang. Alam pedang membatasi pergerakan penguasa Prefektur Gelombang Langit. Dengan niat membunuh yang membara, Jian Wushuang menyerang dengan pedang panjangnya. Sudah berakhir, pikir penguasa Prefektur Skywave, tetapi dia tidak rela dibunuh seperti ini. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan membuat hidupmu mudah, gerutu penguasa Prefektur Skywave. Ia segera memakan beberapa ramuan yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ini adalah ramuan biasa, jadi peningkatan kekuatannya terbatas, tetapi ia tidak peduli. Sekarang, dia menerkam ke arah Jian Wushuang, seperti serigala yang gila dan lapar. Tidak berguna. Jian Wushuang mengayunkan pedangnya dan dengan mudah menangkisnya. Setelah serangan habis-habisan, penguasa Prefektur Gelombang Langit kehilangan moralnya, jadi Jian Wushuang bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini. Pergilah ke neraka. Garis-garis cahaya pedang yang terus-menerus menembus area tersebut, meninggalkan 3 lubang di tubuh penguasa Prefektur Skywave. Pria kuat itu masih membelalakkan matanya saat terjatuh. Akhirnya, dia mati. Jian Wushuang menghela napas lega. Penguasa Prefektur Skywave lebih kuat dari yang ia kira. Jika ia tidak memahami laut pedang selama pertarungan, akan jauh lebih sulit baginya untuk membunuh orang sekuat itu. Mengenai pemahaman asal-usul, keterampilan pedang, dan senjata sihir, aku jauh lebih kuat darinya, tetapi kultivasiku terlalu rendah, Jian Wushuang menghela nafas dalam hati. Waktu yang dihabiskannya untuk berkultivasi tidaklah lama. Dengan bantuan keterampilan penciptaan surgawi, dan kesempatan dari tanah leluhur, ia berhasil mencapai alam void yang mendalam di usianya, yang dianggap luar biasa. Jian Wushuang berdiri di samping tubuh penguasa Prefektur Skywave. Dia melambaikan tangannya, melepaskan cincin interspatial milik si pecundang, dan melihat sekeliling. Seluruh area menjadi tenang dan para penonton menjadi ketakutan. Saat Jian Wushuang mulai bergerak menuju kota tanpa hati, terdengar suara seruan dari kerumunan. Dia sudah meninggal. Penguasa Prefektur Skywave telah terbunuh. Pendekar pedang membunuh penguasa Prefektur Skywave. Itu menimbulkan sensasi. Semua ahli tercengang. Men Yan, salah satu penguasa dinasti Tang, telah terbunuh. Berita itu akan menyebar ke seluruh kekaisaran. Bagus sekali. Leng Rushuang menatap Jian Wushuang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Aku bilang dia akan memenangkan pertarungan ini, kata gadis lusuh itu sambil tersenyum. Baiklah, sekarang sudah berakhir. Bagaimana kalau kita kembali? Tanya Leng Rushuang. Tidak, jawab gadis lusuh itu sambil menggelengkan kepalanya, aku harus membalas budi atas bantuannya. Membalas dendam padanya. Leng Rushuang berkata, dia cukup kuat di dinasti Tang. Selama dia tidak membuat marah seseorang dari 10 besar daftar bulan darah, dia tidak akan mendapat masalah, jadi kamu tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam padanya. Tidak, tidak. Aku tidak akan kembali bersamamu kecuali aku membalasnya, kata gadis lusuh itu dengan keras kepala. Leng Rushuang berpikir sejenak dan berkata dengan suara pelan, baiklah, aku akan memberimu waktu 5 hari. Setelah itu, kau harus kembali bersamaku, tidak ada alasan. Setuju. Gadis lusuh itu mengangguk tanpa ragu. Kau tinggal di sini. Aku akan bermain dengannya. Lalu gadis itu bergerak menuju kota tanpa hati. Di aula sekte tak berhati, master sekte tak berhati dan pelindung lainnya memberi ucapan selamat kepada Jian Wushuang. Haha, pendekar pelindung, oh tidak. Kita harus memanggilmu Tuan. Benar, Tuan. Pertarungan itu mengejutkan kami semua. Seorang ahli yang tak tertandingi, yang memiliki kekuatan pertempuran setara dengan alam suci, telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Jian Wushuang tersenyum tipis. Dia menantang penguasa Prefektur Skywave dan membunuhnya. Mulai sekarang, dia akan menjadi penguasa baru Prefektur Skywave. Ini adalah aturan dinasti Tang.
Sebagai penguasa prefektur Skywave, dia dapat dianggap sebagai penguasa di dinasti Tang. Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu, di mana sebuah kepala kecil muncul. Siapa dia? Master Sekte tanpa hati dan para pelindung lainnya merasakannya, dan melihat ke arah pintu masuk. Ketika mereka melihat gadis lusuh berusia 15 atau 16 tahun, ekspresi wajah mereka tampak aneh. Gadis yang lusuh itu mengabaikan perhatian mereka dan melangkah masuk. Setelah berdiri di samping Jian Wushuang, dia mengedipkan mata padanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Jian Wushuang berubah. Dia tidak memberi kesan yang baik pada gadis lusuh dan kakak perempuannya itu. Kalau bukan karena gadis lusuh itu, dia tidak akan bertarung dengan penguasa prefektur Skywave secepat ini. Mengapa kamu datang ke sini? Di mana kakak perempuanmu? Tanya Jian Wushuang sambil mengerutkan kening. Aku datang ke sini untukmu. Aku ingin bermain denganmu. Sedangkan adikku, dia punya urusan sendiri. Gadis lusuh itu menjawab dengan polos, kakak, namaku Leng Ruxue.